Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, tibalah saatnya acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi budaya positif di SLB Negeri Subang Bojonegoro oleh Ibu Diantus Martania SPD CGP Angkatan 5 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami juga sampaikan dengan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya akan selalu kita nantikan di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada siang hari ini saya selaku CGP Angkatan 5 akan memaparkan tentang sosialisasi budaya positif. Nah, ini kebetulan budaya positif ini ada di modul 1.4. Monggo langsung diskusi. Next, page 7. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini pada budaya positif meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk selanjutnya ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Yang pertama ini mengenai eksplorasi konsep, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada mengenai perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Ini ada, nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu yang bersedia maju ke depan. Saya tunjuk ini Bu Dwi, monggo kami persilahkan. Kemudian Pak Arif, monggo. Nah, kita coba praktek ya. Ini ada, ini yang termasuk dari A, perwakilan dari A, Bu Dwi. Dijenjang Bu Dwi.
Nah, genggam. Pak Arif digenggam. Nah, iya. Hadap ke peserta. Ya, audiens. Ini saya akan mencoba membujuk ya. Jadi ini diantara Bapak Ibu boleh dengan senang hati menerima bujukan saya, dan ada yang bersikukuh tidak mau menerima bujukan saya, terserah dengan yang mana. Ayo. Pak Aren, minta tolong dibuka genggamannya, boleh tidak? Saya paksa ya. Bu, tolong dibuka nih. Wah, terima kasih. Apa isinya ini? Kertas. Ya, terima kasih boleh minta. Ya. Pak Aren, apa saya? Tidak boleh. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini isinya hanya kertas saja. Nah, ini teman saya yang A ini mau menyerahkan dengan suka hati apa yang ada di genggamannya. Kemudian temannya B tidak mau memberikan, walaupun saya pucuk-pucuk, walaupun saya paksa, tidak mau yang B. Kalau si A cuma boleh saya minta, saya pucuk sedikit, mau. Next. Nah, ini tadi adalah materi kita ya. Ini mengenai ilusi kontrol. Ya, kita semua mungkin berpikir kalau kita ini mengarahkan anak-anak itu karena anak-anak itu benar-benar kita bisa mendikte anak-anak dan bisa mengarahkan anak-anak, itu sekedar ilusi ya. Maksudnya ilusi guru yang mengontrol murid. Nah, itu kita mungkin sering berpikir kalau karena itu upaya kita yang bisa, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini. Dan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada yang bisa? Jawab pertanyaan saya, siapa yang bisa? Sebenarnya bisa. Posisi kontrol itu ada di saya atau ada di Bapak Ibu? Dua-duanya. Gimana? Ada diri sendiri dan juga bisa dari orang lain. Kalau Bu Mus gimana menurut jenengan? Diri kita sendiri. Oh iya. Ya langsung kita buka ya. Ini jawabannya sudah mulai terbentang ini ya. Yang stimulus respon ini, yang pada awalnya pikiran kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kayak tadi ya. Maksud saya ini mengajak Bapak Ibu untuk menggenggam. Ada responden dari A dan dari B. Itu maksudnya gini. Saya walaupun menggunakan segenap upaya saya untuk membujuk rayu, tapi ada yang bersedia dan ada yang tidak. Ya, walaupun saya memaksa, walaupun saya merayu, kalau ada yang tidak bersedia, tetap aja tidak bersedia. Nah, berarti itu menunjukkan posisi kontrol ada di siapa? Ada di diri sendiri. Jadi memang diri sendiri yang berhak menentukan saya mau dikontrol atau tidak. Kemudian ini orang lain bisa mengontrol saya. Pola pikirnya yang seorang pendidik tadi. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau kita sama anak didik kita ya, anak didik mau kita kontrol itu sebenarnya karena ada kesadaran dia sendiri gitu. Jadi misalnya kita itu ada anak murid saya yang nangis wah gitu. Kita bujuk macam apa aja, kalau dia nggak ada kesadaran dari dirinya sendiri mau menerima bujuk rayu kita, ya nggak bakalan bisa mereka tenang. Tapi kalau mereka ada muncul sadar diri untuk mau menerima bujukan kita, menerima arahan kita, insya Allah bisa. Nah itu intinya dari kontrol itu ada pada diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Terus dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Jadi kalau ingin kita bisa mengontrol orang lain, kita harus ada kolaborasi
dengan partner kerja, atau kita bisa membuatkan seperti semacam option supaya gimana caranya dengan kerelaan hati orang yang kita kontrol mau dikontrol oleh kita. Kemudian telepon terakhir ini tentang model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya kalau untuk teori kontrolnya benar itu sekarang ini yaitu model berpikir menang-menangan. Menang-menang, jadi yang dikontrol itu merasa dirinya menang dan yang mengontrol juga menang gitu. Jadi ada kesadaran dari kedua belah pihak. Selanjutnya, nah disiplin positif ini meliputi ini ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol yaitu sebagai guru, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah ini ke bawah lagi Pak, untuk segitiga restitusi ini atas. Nah segitiga restitusi ini meliputi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian mencakup lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia meliputi bertahan hidup, itu terkait dengan kebutuhan hidup kayak makan, minum, sandang pangan. Terus ada penguasaan diri, terus ada kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok, ada kesenangan, dan juga ada kebebasan. Next Pak. Nah ini apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah namun dalam budaya kita makna kata disiplin tetap telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan, yaitu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu disiplin. Kecenderungan dari disiplin itu identik dengan kita harus patuh dengan peraturan dan bisa menyebabkan ketidaknyamanan bila itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian bawahnya, nah ini ada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ini terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar krisis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini ada eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Ini teori motivasi meliputi motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada motivasi eksternal lagi ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berikutnya ini motivasi internal yang kaitannya dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, next lagi bawah lagi terus. Nah, boleh di setel videonya tentang itu restitusi. Saya kira Pak. Restitusi. Oh, juga. Nah, 2.6 segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita tunjukkan video mengenai segitiga restitusi.
penjelasan tentang restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol berkelanjutan research. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak di Indonesia? Kenapa adanya ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mendengar fitnah. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah berusaha padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu dulu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada Tadi sisi seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. membuat kesalahan adalah bagian dari proses Nah, kita pembelajaran. menerapkan posisi kontrol ini membuat dengan segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas.
Jadi anak kita ajak untuk berdiskusi. Perilaku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu paksaan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Nah, terus ketika resolusi yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi Anda? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah selalu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai membuat usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan maju. Standar segitiga. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Gossen.
Nah, segitiga restitusi ini pada posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita harus mengarahkan murid agar mengenali diri dia sendiri. Tujuannya dia melakukan itu sebagai apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang diinginkan anak itu tujuannya bagaimana, dikembalikan lagi ke dia. Tujuannya baik apa enggak, motivasinya bagaimana, seperti itu. Ini misalnya kayak contoh anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk menstabilkan identitas seperti ini. Nah, misalnya si A itu datang ke sekolah seharusnya jam 7:30 itu sudah ada di sekolah, ternyata dia tuh molor. Dia tuh jam 7:30 lebih 10 menit misalnya dia tuh baru datang. Kemudian kita tuh menstabilkan identitasnya dia. Kenapa, kita tanyakan, kenapa kok kamu terlambat, kenapa gitu. Terus alasannya apa, dia biar mengungkapkan. Nah di situ setelah itu dia kemudian bukan saya kemarin itu misalnya ya, dia defense-nya gini, saya kemarin tuh tidurnya kelamaan. Bisa juga saya itu kayak apa, nonton TV terlalu malam sehingga saya nggak bisa bangunkan paginya. Saya bangunnya terlambat, jam 7 baru bangun, misalnya seperti itu. Ada tindakan yang salah itu. Kemudian guru menanyakan kembali, kenapa kok kamu kok sampai terlambat, apa nggak ada yang membangunkan kamu? Lupa, oh itu dia bilang lupa, terus kita balikan lagi, kok bisa sampai lupa, masa nggak ada yang mengingatkan, apa di rumah nggak ada jam beker, atau nggak ada ibu yang bangunkan, apa nggak ada orang lain, kakak atau bapak, seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menyanyikan keyakinan. Nah, sudah validasi tindakan yang salah itu sudah diarahkan oleh bapak ibu tadi. Kemudian dikembalikan lagi ke keyakinan anaknya itu. Nah, yuk coba ini dengarkan lagi keyakinan kelas, peraturan di kelasnya gimana, di sekolahnya gimana, datang tuh harus jam berapa. Terus ini langkah-langkahmu supaya kedepannya tidak terlambat lagi seperti apa, kayak gitu. Itu menanyakan keyakinan. Kembali lagi yang ke itu aja, keyakinan kelas kayaknya. Itu yang kelas. Masuk ke web apa? Ini Ya. PP. Nah ini contohnya keyakinan kelas 7 SMPLB yang saya pegang. Jadi keyakinan kelas itu dengan peraturan itu agak berbeda ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, kemudian harus disepakati oleh semua warga sekolah, dan mungkin hanya melibatkan beberapa oknum saja, misalnya kayak guru, kepala sekolah, atau komite untuk peraturan sekolah. Tapi untuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu lebih spesifik, jadi antara guru dan murid dalam kelas itu sendiri. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara saya selaku guru kelas itu dengan anak-anak. Yaitu yang pertama, hormat pada guru. Kami meyakini bahwa kita harus menghormati guru sebagai orang tua di sekolah dengan selalu menyapa guru, mendengarkan dan menyimak penjelasan dan nasihat guru. Kemudian menghargai teman. Di sini kami meyakini bahwa penting untuk menghargai teman saat mengutarakan pendapat, saat meminjam dan memberikan barang, serta menyapa dan membantu teman datang tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam beserta sekolah sesuai jadwal. Next. Kemudian terkait tentang kerjasama. Jadi kita harus meyakini bahwa penting untuk saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas maupun menjalankan aktivitas sehari-hari di kelas dan di sekolah. Rasa diterima dan dimiliki ini juga penting. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan menerima. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain.
Kembali di Word. Minta tolong Ibu ditutup ya PPT-nya. Klik aja. Yang terbuka ini masih PPT. Ditutup ya Pak? Ada tutup. Bawa terus. Keyakinan sudah, bawa terus. Next. Ya, nanti terus lanjut. Bukan ini yang untuk satunya. Iya, itu ke bawah. Nah ini budaya positif itu merupakan perwujudan dari keyakinan yang ada di sekolah. Jadi masing-masing kelas itu punya keyakinan kelas dan jadikan satu menjadi budaya positif. Itu perwujudan dari keyakinan yang ada di sekolah, meliputi peraturan sekolah, keyakinan kelas, dan juga lingkungan positif. Jadi keyakinan kelas yang kita telah bersepakatan dengan anak-anak itu akan membentuk peraturan kelas dan juga akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan next. Nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Jadi datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sedang kegiatan, aktif dalam pembelajaran itu contoh dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kami guru murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, next. Nah, inti dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada rasa hormat dan menghormati, bekerja sama, ada rasa diterima dan dimiliki. Dan ke bawah lagi. Terus ke bawah. Nah ini peraturannya, contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu untuk keyakinan kelasnya itu masuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuk dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, itu masuk dalam komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu masuk dalam menghormati orang lain dan menjaga keselamatan diri. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuk dalam kesehatan. Bergantian atau menggugilian, itu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, itu dalam keyakinan kelas itu masuk dalam kesehatan dan keselamatan. Sama juga jangan berlari di kelas atau koridor, itu ada kaitannya dengan keselamatan dan keamanan. Next, Bu. Next lagi. Next. Next. Nah ini sudah. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman dapat membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak bisa menghargai disiplin. Hukuman membuat paksaan, di konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Di hukuman ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menyebabkan konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik.
Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman marah, rasa bersalah dipermalukan, rasa tak dihargai. Di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Nah, di sini hukuman ini contohnya saya ambil berapa saja ya, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian restitusi itu merupakan pilihan seperti itu. Di hukuman ini anak mendapat perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Misalnya kayak anak datang ke sekolah itu terlambat, seperti contoh saya tadi, itu ada ibu guru yang memberi hukuman itu dengan menyuruh dia lari-lari atau menyuruh dia mencatat sebanyak 100 di buku. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan mendapat. Nah, itu merupakan hukuman karena itu menyebabkan anak menjadi capek nulis, capek hati kayak gitu. Aku kok disuruh kayak gini, lah itu tidak berdampak langsung kepada kesadaran diri anak. Dengan hukum seperti itu anak tidak akan sadar. Kemudian untuk konsekuensi ini kasih pilihan. Kamu mau seperti ini atau seperti ini? Itu ada hukum, ada pilihan dari apa yang mau dia lakukan. Misalnya kayak kamu mau lari atau kamu mau menulis sebanyak 100 kali menulis, saya tidak akan terlambat seperti itu. Itu pilihan yang sama-sama tidak mengenakan bagi murid. Kemudian untuk restitusi itu sebagai guru harus memecahkan masalah. Jadi anak diberi tadi, contohnya tadi misalnya terlambat tadi diajak diskusi, kamu bisa terlambat, dicari jalan keluarnya. Kalau nggak terlambat, ya harus menyalakan beker, atau minta bantuan orang tua untuk bangunkan seperti itu. Kemudian ke bawahnya terus. Nah, ini eksplorasi konsep tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ke bawah. Ini meliputi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebiasaan, dan ada kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Kemudian bawah lagi. Nah, ini yang dibahas tadi eksplorasi konsep mengenai 5 posisi kontrol. Yang tadi kita bahas tadi, kita sebagai manajer atau guru sebagai manajer. Ini sebenarnya ada 5 ya posisi kontrol guru yang kita lakukan kepada anak didik kita. Nah, ini yang pertama itu sebagai penghukum, yaitu menghardik, unjuk-unjuk, menyakiti, menyindir, kemudian membuat orang bersalah, berceramah. Seharusnya gini, kecewa kalau kamu terlambat, misalnya. Kemudian ada sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kenapa kok terlambat? Jangan gitu, jangan diulangi. Itu namanya sebagai teman. Kemudian pemantau untuk menghitung dan mengukur. Itu. Jadi ini kamu sudah terlambat 5 menit. Kok sampai kamu bisa terlambat? Kamu dari rumah berangkat jam berapa? Sebagai pemantau. Untuk manajer mengajukan pertanyaan kayak tadi, kayak video tadi, jadi anak diajak berdiskusi dari kesalahannya dan untuk kedepannya tidak mengulanginya lagi. Kemudian langsung ke bawah terus. Nah, ini kita bergerak antara peraturan memantau, mendapatkan konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai manajer memperbaiki. Sebenarnya posisi kontrol yang sangat baik yang perlu dilakukan oleh guru yaitu nilai-nilai manajer yang memperbaiki. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu guru dituntut untuk mengajak diskusi, sharing. Itu kalau anak umum ya, sekolah umum. Kalau anak SMP itu untuk diskusi mengajak paling murid gitu. Kemudian bawahnya lagi eksplorasi konsep tentang segitiga restitusi.
Nah, yang tadi ya kita udah itu menstabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sadarkan untuk identitasnya. Kemudian untuk validasi kebutuhan. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan pasti anaknya juga punya defense, bela diri gitu. Aku melakukan kesalahan ini bla 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 gitu. Kemudian untuk yang berikutnya menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, diingatkan ke keyakinan kelas tadi. Itu bawah lagi. Nah ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Sama lagi. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, ini. Jadi kita perlu bantu siswa untuk mengenali basic need, kebutuhan yang dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kekuatannya, kebebasannya, cinta, dan rasa dibutuhkan orang lain, dan rasa diterima dan saling menerima. Kemudian next lagi. Sudah, ke bawah terus. Nah, sudah. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Saya buka satu. Mana Bu? Pertanyaan monggo dibuka. Kita membuka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan. Kiranya yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri, monggo silahkan dengan mengacungkan tangan. Monggo silahkan. Monggo. Arif. Iya, mungkin mau menanggapi. Oke, menanggapi. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan untuk terima kasih materi yang diberikan ini sangat baik untuk anak didik kita, itu pembiasaan yang positif. Kita sudah setiap hari untuk menjalankan kegiatan positif ini, bahwa ini dilanjut. Terima kasih. Baik, mungkin mau ditambah atau bagaimana? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mus untuk tanggapannya. Insya Allah saya sebagai CDP akan berusaha dan juga berkolaborasi dengan teman-teman semua untuk bisa mewujudkan budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1B4 ini mengenai budaya positif. Terima kasih. Sudah, ya? Cukup? Ya. Demikian sosialisasi budaya positif untuk hari ini. Karena waktunya juga sudah siang, mari kita berdoa untuk kebaikan sekolah dan kita semua. Monggo Pak Is untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan mu'afiyan. Ya Rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa jahaka wa syahadatan wa Allahumma ighfir lana wa li abaina syaikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma la tahrimna wa la Allahumma tanil kalimatan wa billahi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syaffi wa syaffi. Allahumma sallim. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan wa barakatan fil rizqi wa taqabbal. Rabbana atina fid dunya wa qina adzaban nar ya sayyidina Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada Ibu Penyaji, Ibu Diakus Mantannya SPD, serta Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton tanggapan dan menyimak dengan sesama. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.